Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, yuk kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama dipimpin oleh KM. Silakan untuk KM untuk maju ke depan. Terima kasih kepada KM yang telah membaca doa bersama-sama. Anak-anakku yang soleh-soleha, untuk materi kemarin, apakah masih ingat? Materi apa anak-anak? Ya, materi sholat gerhana. Sholat gerhana ada dua macam, yaitu gerhana bulan dan matahari. Nah, materi yang baru sekarang yang akan Bapak bahas atau sampaikan yaitu tentang sholat istisqa. Sebelumnya, Bapak tanya dulu, siapa yang tahu apa sholat istisqa itu? Ya, sholat istisqa adalah meminta hujan. Sebelum ke materi selanjutnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat sunnah istisqa dan peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat sunnah istisqa. Nah, pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon kepada Allah agar diberikan hujan saat terjadi kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Istisqa berasal dari kata sqa yang berarti air atau hujan. Sehingga sholat ini dimaksudkan sebagai bentuk permohonan kepada Allah untuk menurunkan hujan sebagai anugerahnya. Dalam ilmu fikih, meminta hujan disebut dengan istisqa. Istisqa adalah suatu doa yang dilakukan oleh seorang muslim atau sekelompok orang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hujan. Terutama ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Istisqa biasanya dilakukan dengan penuh tawadu atau rasa rendah hati dan pengharapan yang besar kepada Allah, karena hujan adalah salah satu anugerah besar darinya yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Namun, hukum sholat istisqa, yaitu hukum sholat istisqa adalah sunnah mu'akkad. Nah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Ini berdasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat istisqa ketika umatnya membutuhkan hujan, seperti yang disebutkan dalam hadis. Dalam hadis, Rasulullah SAW keluar untuk memohon hujan dengan sholat istisqa. Lalu beliau berdoa kepada Allah, maka hujan pun turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu pelaksanaan sholat istisqa dilakukan ketika umat Islam mengalami kekeringan atau cuaca panas yang berkepanjangan dan tidak ada hujan. Sholat ini dilakukan pada waktu yang tidak terikat dengan waktu tertentu, tetapi biasanya dilakukan pada waktu yang sama seperti sholat sunnah lainnya, pagi setelah terbit matahari. Pelaksanaannya, yang pertama, sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya. Yang kedua, dalam rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la atau surat lainnya. Yang ketiga, setelah salat selesai
Imam mengadakan doa istisqa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Yang keempat, pada saat berdoa terkadang dilakukan khutbah singkat oleh imam. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Nah, yang pertama, persiapan. Dalam persiapan, sholat istisqa dilakukan secara berjamaah meskipun dapat dilakukan secara individu jika diperlukan. Dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan atau tanah lapang, tidak di masjid. Sebaiknya dilakukan pada waktu siang hari setelah matahari terbit sekitar 10 atau 15 menit dan sebelum waktu zuhur. Disunahkan untuk memakai pakaian yang sederhana dan bersih. Sebelum sholat, umat Islam hendaknya berdoa dengan penuh khusyuk dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, niatnya. Sholat istisqa dilakukan dengan niat sholat 2 rakaat untuk memohon hujan. Niat dilakukan dalam hati tanpa perlu diucapkan. Niatnya gimana? Usolli sunnatal istiqoi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, rakaat pertama. Yang satu, takbiratul ihram. Seperti sholat biasa, dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaan surat Al-Fatihah. Setelah takbir, membaca surat Al-Fatihah dan dianjurkan dengan bacaan surat lainnya. Biasanya surat panjang seperti Al-A'raf, Al-Baqarah atau surat lainnya. Yang ketiga, takbir dan ruku. Setelah membaca surat, takbir lagi dan melakukan ruku dengan posisi yang wajar seperti sholat biasa. Yang keempat, i'tidal dan sujud. Setelah ruku, bangun menuju i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu, lalu sujud. Yang kelima, 2 kali sujud. Setelah sujud pertama, bangun dan melakukan sujud kedua. Yang kedua, rokaatnya. Yang kedua rokaat yaitu berdiri untuk rokaat kedua, bangun dari sujud kedua. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Kedua, takbir dan ruku. Seperti rokaat pertama, setelah membaca surat dilanjutkan dengan takbir, ruku, i'tidal, dan sujud. Sujud kedua, setelah sujud kedua, bangun dan duduk dengan tenang. Yang ketiga, tentang doa istisqa. Setelah menyelesaikan sholat 2 rakaat, imam atau pemimpin sholat mengangkat tangan dan berdoa memohon hujan kepada Allah. Kesimpulan dari sholat istisqa adalah sebagai berikut. Tujuan utama sholat istisqa dilakukan untuk memohon kepada Allah agar diberikan hujan, terutama ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Ini merupakan bentuk tawakal dan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan hujan sebagai rahmat-Nya. Hukum dan tata cara. Sholat istisqa adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat ini dilakukan dengan 2 rakaat, di mana pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Alaq, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah sholat, imam memberikan khutbah untuk menyampaikan nasihat dan 2 memohon hujan. Disarankan bagi umat Islam untuk berdoa, bersedekah, bertobat, dan berbuat kebaikan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar permohonan dikabulkan. Etika dan praktik. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, umat Islam dianjurkan untuk bertaubat, berpuasa, dan memperbanyak doa. Sholat ini dilakukan secara berjamaah di tempat terbuka seperti lapangan atau tanah lapang, bukan di dalam masjid. Makna spiritual. Sholat istisqa
mengajarkan pentingnya kesadaran akan ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Momen ini juga mengingatkan umat muslim untuk senantiasa bersyukur dan berdoa dalam kondisi apapun, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pentingnya istighfar dalam pelaksanaan sholat istisqa sangat ditekankan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi kekeringan atau musibah merupakan akibat dari dosa-dosa yang telah dilakukan umat manusia. Dengan demikian, sholat istisqa merupakan bentuk ikhtiar dan pengakuan akan kekuasaan Allah dalam mengatur hujan sebagai karunia-Nya. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang pembahasan sholat istisqa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.